Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Materi kita hari ini yaitu pembahasan mengenai soal-soal diagram lingkaran yang pernah Ibu berikan. Ibu pernah memberikan 2 kali soal diagram lingkaran, yaitu pada pengolahan data 2 dan menyajikan data 2. Kalian simak dengan baik, kalian lihat jawaban kalian pada buku latihan, lalu kalian cocokkan ya. Jika ada jawaban-jawaban yang masih keliru atau salah hitung, boleh kalian perbaiki. Terima kasih, selamat menyaksikan ya. Yuk, kita masuk ke materi membaca data pada diagram lingkaran. Simak dengan baik ya. Soal yang pertama mengenai cara membaca data pada diagram lingkaran. Kalian perhatikan diagramnya. Nah, jika ditanya dalam bentuk persen, kalian hanya cukup melihat ya, memahami. Jawabannya yang pertama, banyak siswa yang beratnya 40 kg, 10%. Banyak siswa yang beratnya 41 kg sebanyak 20%. Banyak siswa yang beratnya 42 kg sebanyak, nah di sini ada segitiga apa? Ya betul, segitiga siku-siku atau 1/4 dari lingkaran. Maka jawaban yang tepat adalah 25%. Atau kalian untuk memastikan dapat menghitung 100% dikurangi data yang lain. 30 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 20%. Nanti hasilnya sama, 25%. Kemudian banyak siswa yang beratnya 43 kg sebanyak 30%. Banyak siswa yang beratnya 44 kg sebanyak 15%. Berapa berat siswa terbanyak? Lihat persen terbesar, yaitu 43 kg. Baik, paham ya? Kemudian soal berikutnya dari soal di nomor 1 tadi ya. Kalian diminta menghitung masing-masing jumlah siswa pada data tersebut. Yang harus kalian ingat untuk memudahkan kalian menjawab soal-soal pada diagram lingkaran, kalian dapat menggunakan rumus dit per dik kali nilai. Dit itu ditanyakan, dik diketahui, dan nilainya itu adalah bilangan bulat yang diketahui. Nah, seperti data berikut. Berdasarkan diagram lingkaran di nomor 1, jika jumlah seluruh siswa kelas 5 adalah 40 siswa. Nah, dari data tersebut diketahui jumlah seluruh siswa. Ya, nilainya 40. Seperti itu ya. Nah, di sini diketahuinya adalah jumlah seluruh siswa. Nanti penyebutnya atau yang di bawahnya itu adalah 100%. Karena dalam bentuk persen, jumlah seluruh persen dalam satu lingkaran adalah 100%. Kemudian kalian hitung satu-satu. 40 kg di situ di data adalah 10%. Maka 10% per 100% dikali 40. Hasilnya adalah 4, artinya sebanyak 4 siswa yang beratnya 40 kg. Berikutnya 41 kg, 20% per 100% dikali 40. Nanti ditemukan hasil 8. Maka sebanyak 8 siswa yang beratnya 41 kg. Berikutnya di 42 kg, maka kalian dapat menghitung 25% per 100% dikali 40. Nanti mendapatkan hasil 10. Artinya sebanyak 10 siswa yang beratnya 42 kg. Berikutnya 43 kg, maka kalian menghitung dengan 30% dikali per 100% dikali 40. Nanti ketemu hasilnya 12. Maka sebanyak 12 siswa yang beratnya 43 kg. Yang terakhir 44 kg, maka kalian dapat menghitung 15% per 100% dikali 40. Nanti ketemu hasil 6. Artinya sebanyak 6 siswa yang beratnya 44 kg. Gitu ya nak. Dalam menghitung
perkalian pecahan. Nah, Ibu di sini Ibu contohkan kalian dapat membagi kedua bilangan atas dengan bawah dengan 10 atau sama-sama dicoret nolnya 1 gitu ya. Jika seluruh data dijumlahkan maka hasilnya adalah 40 siswa. Berarti kalian harus cek benar tidak nih kalau seluruhnya dijumlahkan 40. Kalau misalnya setelah kalian hitung ternyata nggak sampai 40, berarti ada yang keliru. Kalian cari kekeliruan kalian, hitungnya di mana ya. Paham ya, Nak? Kita lanjutkan. Soal berikutnya masih mengenai membaca diagram lingkaran. Di situ ada diagram lingkaran mengenai ukuran sepatu siswa. Kalian diminta membaca data tersebut dengan baik. Banyak siswa dengan ukuran sepatu 33 sebanyak 30 derajat. Banyak siswa dengan ukuran sepatu 34 sebanyak 60 derajat. Banyak siswa dengan ukuran sepatu 35 sebanyak 45 derajat. Banyak siswa dengan ukuran sepatu 36 sebanyak 30 derajat. Banyak siswa dengan ukuran sepatu 37 sebanyak 90 derajat. Banyak siswa dengan ukuran sepatu 38 sebanyak 60 derajat. Banyak siswa dengan ukuran sepatu 39 sebanyak 45 derajat. Jika seluruh derajat dalam satu lingkaran dijumlahkan maka hasilnya ya betul 360 derajat. Oke, lanjutkan ya. Di soal berikutnya, kalian diminta menghitung masing-masing jumlah siswa pada data tersebut. Perhatikan diagram lingkarannya ya, sama dengan yang nomor 3 tadi. Berdasarkan diagram lingkaran di nomor 3, jika jumlah seluruh siswa kelas 5A, B, dan C adalah 72 siswa, hitunglah masing-masing jumlah siswa pada data tersebut. Nah, ingat saat menghitung banyaknya data, yang kalian harus ingat adalah dit per dik kali nilai. Dit itu yang ditanyakan ya, 33, 34 sampai ke 39. Dik diketahui, apa informasi yang diketahui pada soal, yaitu ya betul, jumlah seluruh siswa kelas 5. Di sini seluruh. Maka dik kalian letakkan di bawah atau penyebut, yaitu karena dalam derajat maka 360 derajat. Mengapa 360? Karena jumlah seluruh lingkaran dalam derajat yaitu 360 derajat. Kemudian kalian hitung satu persatu. Dari ukuran 33 berarti 30 derajat. Karena di situ 33 sebanyak 30 derajat. 30 derajat per 360 derajat dikali 72. Cara cepat menghitungnya kalian bisa membagi bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut atau atas dan bawah. 72 dengan 360 kalian bisa sama-sama dibagi 72. Maka 360 dibagi 72 adalah 5. 72 dibagi 72 adalah 1. Maka hasilnya adalah 6. Dari mana 6? 30 per 5. Dilanjutkan, ukuran sepatu 34 berarti 60 per 360 dikali 72. Nanti hasilnya 12. Ukuran sepatu 35, 45 derajat per 360 derajat per 72. Nanti hasilnya 9. Maka 9 siswa yang memiliki ukuran sepatu 35. Seperti itu ya, sampai di nomor sepatu 39. Jika seluruh data dijumlahkan maka hasilnya adalah harus 72 siswa. Paham ya, Nak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk mengenai materi menyajikan data dalam diagram lingkaran. Disimak dengan baik dan perhatikan jawaban kalian di buku kalian masing-masing ya. Pada soal yang pertama, dalam menyajikan data, di soal tertera tabel pelajaran kesukaan siswa SDI Al-Falah 2 pagi. Pelajarannya PPKN 20, IPA 50,
IPS 30. Kemudian jumlahnya kalian hitung ya. Kemudian kalian diminta sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan, dalam mengubah tabel menjadi diagram lingkaran, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Langkah pertama, kalian tentukan jumlah seluruh data. 20 ditambah 50 ditambah 30, maka hasilnya adalah 100. Kemudian langkah kedua adalah kalian tentukan besar sudut atau persentase dari setiap data tergantung dari soal. Ibu memberikan soal berikut yaitu 2. Kalian ubah ke dalam persen dan kalian ubah ke dalam bentuk sudut. Kita hitung yang pertama dalam bentuk persen. Perhatikan, PPKN frekuensinya atau banyaknya data 20, maka taruh di atas. Per 100, kenapa per 100? Karena 100 adalah jumlah seluruh data. Jadi dalam menghitung persen atau sudut, yang di atas adalah banyaknya data, yang di bawah adalah jumlah seluruh data. Jika diubah ke dalam bentuk persen, maka dikali 100%. Untuk PPKN, 20 per 100 dikali 100%, hasilnya 20%. Cara menghitungnya mudah ya. 100 dengan 100 kalian dapat membagi dengan bilangan yang sama yaitu 100. Langsung ketemu 20. IPA 50 per 100 dikali 100%, hasilnya 50%. IPS 30 per 100 dikali 100%, hasilnya 30%. Kemudian dalam bentuk sudut sama, hanya bedanya kalau dalam persen dikali yang 100%, kalau dalam sudut dikalinya 360 derajat. PPKN 20 per 100 dikali 360 derajat. Kalian hitung, kalian bisa mencoret 0 atas dengan bawah, artinya sama-sama dibagi 10. Nanti hasilnya 72 derajat. IPA 50 per 100 dikali 360 derajat, maka hasilnya 180 derajat. IPS 30 per 100 dikali 360 derajat, hasilnya 108 derajat. Paham anak-anak? Perhatikan dengan baik ya. Itu adalah perbedaan menghitung dalam bentuk persen dan dalam bentuk sudut. Kemudian dari langkah 1 dan langkah 2 kalian sudah peroleh hitungannya. Kalian lanjutkan ke langkah 3 dan 4, yaitu kalian buat lingkaran. Kalian bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut atau persentase dan buatlah keterangan. Nah, setelah kalian buat lingkaran, jangan lupa tulis judul pelajaran kesukaan siswa SDI Al-Falah 2 pagi. Nah, jika kita lihat dua lingkaran yang kita buat dengan satuan berbeda, yaitu persen dan derajat, maka akan menghasilkan gambar yang sama. Jadi kalau ketemu soal, kemudian dari soal itu tidak diperintahkan untuk ubah ke dalam persen dan derajat, cari hitungan yang menurut kalian lebih mudah, persen atau derajat. Keduanya akan menghasilkan bentuk gambar yang sama, bagian-bagian yang sama. Paham ya? Cara menghitung cara menentukan juring dalam bentuk persen dan derajat sudah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk PPKN 20%, maka jangan lebih dari 1/4 lingkaran. IPA 50% itu adalah setengahnya dari lingkaran. IPS 30%, maka lebih sedikit dari 1/4 lingkaran. Seperti itu. Kemudian untuk yang derajat PPKN 72 derajat, maka jangan lebih dari 90 derajat atau 1/4 lingkaran. IPA 180 derajat, maka separuhnya dari lingkaran atau setengah lingkaran. IPS 108 derajat, maka lebih sedikit dari 90 derajat. Paham ya anak-anak? Kemudian setelah kalian bagi juring-juring tersebut, lingkaran tersebut menjadi juring-juring, kemudian kalian beri keterangan agar orang lain yang membaca data kalian, yang membaca diagram kalian memahami apa maksud atau isi dari diagram yang kalian buat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan.
Kemudian soal berikutnya yaitu banyaknya koleksi buku di perpustakaan sekolah disajikan pada diagram di atas. Jika jumlah buku seluruhnya adalah 1.800 buah. Coba lihat diagram lingkaran yang ada di atasnya. Sudah diperhatikan dengan baik. Kemudian pertanyaannya adalah A. Banyak buku bacaan, B. Banyak buku pelajaran agama, dan C. Banyak buku pelajaran umum. Nah, yang pertama dalam menentukan banyak buku bacaan, dari soal belum diketahui berapa derajat banyaknya buku bacaan, maka kalian harus hitung dulu derajat buku bacaan terlebih dahulu. Di situ satuannya apa? Derajat. Maka cara menghitungnya 360 derajat, karena satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Dikurang 40 ditambah 25 ditambah 15 derajat. Nanti hasilnya adalah 280 derajat. Itu baru derajat buku bacaan, belum banyaknya. Kemudian untuk menghitung banyaknya buku bacaan, kalian harus ingat dit per dik dikali nilai. Yang ditanya buku bacaan, maka derajat buku bacaan taruh di atas 280 derajat. Yang diketahui jumlah buku seluruhnya, maka yang di bawah atau penyebutnya 360 derajat. Nilainya 1.800. Nah, cara memperoleh 1.400 adalah 1.800 dengan 360 kalian sama-sama bagi 360. Maka hasilnya 360 dibagi 360 adalah 1, 1.800 dibagi 360 adalah 5. 280 dikali 5 adalah 1.400. Kemudian banyaknya buku pelajaran agama. Nah, kalian lihat buku pelajaran agama adalah 25 derajat. Cara menghitungnya 25 derajat per 360 dikali 1.800. Nanti hasilnya adalah 125. Maka artinya banyaknya buku pelajaran agama sebanyak 125 buku. Banyaknya buku pelajaran umum, maka 40 derajat per 360 derajat dikali 1.800. Nanti diperoleh hasil 200. Jadi banyaknya buku pelajaran umum sebanyak 200 buku. Paham ya anak-anak? Nah, dalam hitung perkalian pecahan, kalian coba cara yang menurut kalian lebih mudah. Mana yang harus kalian bagi, seperti itu ya. Tidak ada cara mutlak mengerjakan mana dulu yang harus dibagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian soal berikutnya disajikan dalam bentuk tabel data penjualan buku di toko buku Makmur selama 4 bulan. Kalian perhatikan data pada tabel dengan baik. Kemudian pada soal kalian diperintahkan untuk membuat diagram lingkaran pada data di atas. Perhatikan langkahnya. Tentukan jumlah seluruh data. Sudah dari tabel sudah ditentukan jumlah seluruh data. Kemudian langkah selanjutnya, kalian tentukan besar sudut atau persentase dari setiap data. Nah, pada soal berikut, tidak diperintahkan menghitung dalam bentuk persen atau dalam bentuk sudut. Maka, kalian ubah ke dalam persen atau sudut sesuai yang kalian anggap lebih mudah. Seperti itu ya. Kalian boleh ubah ke dalam persen, kalian juga boleh ubah ke dalam bentuk sudut. Pilih salah satu. Nah, seperti itu. Kemudian ibu contohkan untuk menghitung keduanya. Yang pertama dalam bentuk persen. Lihat bulan Juli, banyak buku yang terjual sebanyak 80. Jumlah seluruh buku yang terjual 200. Maka 80 per 200 dikali 100%. Mudah ya cara menghitungnya. Nanti kalian peroleh 40%. Begitu juga pada bulan Agustus, 60 per 200 dikali 100%.
nanti diperoleh 30%. Pada bulan September 20/200 dikali 100%, nanti akan diperoleh 10%. Pada bulan Oktober 40/200 dikali 100%, nanti diperoleh hasil 20%. Itu kalau dalam persen. Jika dalam bentuk sudut atau besaran sudut, Juli 80/200 dikali 360, nanti kalian peroleh 144 derajat. Pada bulan Agustus 60/200 dikali 360 derajat, nanti kalian peroleh 108 derajat. Pada bulan September 20/200 dikali 360 derajat, kalian peroleh 36 derajat. Pada bulan Oktober 40/200 dikali 360 derajat, kalian peroleh 72 derajat. Nah, seperti itu ya. Kalian pilih salah satu, mau ubah ke dalam persen atau derajat, sesuai yang kalian lebih paham dan lebih mudah cara menghitungnya ya. Kemudian setelah kalian menghitung data tersebut dalam persen maupun dalam sudut, langkah selanjutnya yaitu membuat lingkaran, membagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan hitungan yang kalian sudah lakukan di langkah kedua. Kemudian jangan lupa buat keterangannya. Langkah pertama, tulis judul, yaitu penjualan di toko buku Makmur selama 4 bulan. Nah, Ibu contohkan dalam persen. Kita perhatikan data yang sudah kalian hitung. Bulan Juli sebanyak 40%, maka kalian ambil garis lurus dari titik pusat lingkaran. Kemudian kalau bulan Juli nggak sampai 50%, berarti nggak sampai setengah lingkaran. Geser dikit, 40%. Agustus 30%, sudah lebih dari seperempat lingkaran. Hanya lebih sedikit dari seperempat lingkaran. Seperti itu ya. Atau kalian mau buat dulu Oktober sebelum September, kalian buat terlebih dahulu Oktober. Berarti Oktober itu nggak sampai seperempat lingkaran, sedikit naik ke atas, sisanya September. Seperti itu. Kemudian dalam bentuk derajat, kalian buat bulan Juli. Nah, bulan Juli 144 derajat, berarti tidak sampai setengahnya, tapi lebih dari 90 derajat. Atau cara lebih mudah, kalian gunakan busur derajat. Ingat kembali pelajaran busur derajat pada materi di kelas 4 ya. Nah, setelah kalian bandingkan, ternyata diagram lingkaran dalam persen maupun diagram lingkaran dalam satuan derajat itu akan menghasilkan bentuk diagram yang sama. Pembagian juring-juring pada lingkaran tersebut sama ya. Jadi kalian boleh pilih salah satu, mau dalam bentuk persen atau derajat, itu akan menghasilkan diagram yang sama. Paham ya nak? Lanjut. Kemudian soal terakhir dari soal yang Ibu berikan, yaitu kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah diagram lingkaran dari data olahraga kesukaan 60 siswa kelas 5 SDI Al-Falah 2 pagi. Perhatikan dengan baik diagramnya. Kemudian kalian diperintahkan untuk yang A, menentukan banyaknya siswa yang menyukai bulu tangkis. Yang B, banyak siswa yang menyukai renang. Yang C, banyak siswa yang menyukai basket. Dan yang D, selisih banyak siswa yang menyukai renang dan bulu tangkis. Nah, yang harus kalian ingat kalau ketemu soal seperti ini adalah dik per dik kali nilai. Apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, dan berapa nilainya. Nah, Ibu sekarang mau tanya, apa yang menjadi dik adalah? Ya, betul. Yang menjadi dik adalah seluruh siswa kelas 5, yaitu 60 siswa. Nah, 60 siswanya nanti sebagai nilai. Coba perhatikan pembahasan jawabannya ya. Yang A, banyak siswa yang menyukai bulu tangkis. Nah, bulu tangkis di situ belum ada persennya, maka langkah pertama hitung dulu persentasenya. 100% dikurang 20 ditambah 35 ditambah 25%. Nanti hasilnya adalah 20%. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan
banyaknya data atau menghitung banyaknya data. Bulu tangkis 20%, taruh di atas. 20% per 100%, karena yang diketahui jumlah seluruh siswa. Maka persentasenya 100%. 20% per 100% dikali 60, nanti kalian peroleh 12. Mudah ya cara menghitungnya. Kemudian banyak siswa yang menyukai renang, 35% per 100% dikali 60. Kalian boleh hitung 35 dikali 6 dulu, kemudian kalian bagi 10 ya. Gunakan cara termudah menurut kalian ya. Kemudian yang C, jumlah siswa yang menyukai basket. Basket berapa di situ, lihat persennya. Ya betul, 20%, berarti 20% per 100% dikali 60. Nanti kalian peroleh hasil 12. Selisih. Selisih itu adalah data tertinggi dikurang data terendah ya, dikurang. Banyak siswa menyukai renang dan bulu tangkis. Yang menyukai renang sebanyak 21, yang menyukai bulu tangkis sebanyak 12. Berarti selisihnya 21 dikurang 12, yaitu 9. Paham ya nak? Berarti selisih banyak siswa yang menyukai renang dan bulu tangkis adalah 9 siswa. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan soal kita hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian dan kerja keras kalian dalam belajar di rumah saja ya. Jangan kemana-mana. Manfaatkan waktu dengan baik dan hal-hal yang positif. Jangan lupa hidup sehat, selalu jaga kebersihan, dan mencuci tangan sebelum dan selesai melakukan kegiatan. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.